Fu, Fu, lepasin aku. Lepasin. Fu, Fu. Kakak harus memikirkan baik-baik untuk sia-sia. Fu, Fu. Lepasin ibuku. Lepasin ibuku. Sia-sia. Yingying, istri Fu Chengshen. Inilah akibatnya kau merayu suamiku. Ibu. An Yuzhen alias Shengxia. Wang Yuxia alias Shengxia. Besok kita akan bertemu dengan orang tuaku secara resmi. Aku harap setelah menikah, kita bisa seperti mereka. Tetap mesra dan saling mencintai seperti awal. Sayang, kamu yakin gak mau pilih lagi satu set gaun pengantin merah? Gak usah. Yang putih juga sudah cantik kok. Lagi pula, aku paling benci warna merah. Direktur Fu. Pergi sana. Fu. SZR Zong 7123. DSR Zong 7123. Li Yingying. Gue udah balik dari neraka buat merebut suamimu. Gue udah balik dari neraka buat merebut suamimu. Ini akibatnya kau merayu suamiku. Gak mungkin. Fu Xinrou itu udah mati. Aku sendiri yang lihat dia mati. Sayangku. Cuma modal jadi pengganti, berani-beraninya. Berani-beraninya mengoceh di hadapanku. Hai. Yingying. Kok nyetirnya nabrak tubuh gue sih? Yingying. Aku dingin banget. Turun sini nemenin aku, ya? Aduh. 7V58. Z. Sepatuku cantik enggak? Cantik banget. Tampilannya cantik banget, pakai apapun. Tapi, sia-sia. Bukannya lo paling benci warna merah? Soalnya, ku suka. Halo? Sayang. Jangan panik dulu. Sebentar lagi bakal tiba giliranmu. Apa? Ibuku kecelakaan. Oke, aku langsung ke rumah sakit sekarang. Maaf, sia-sia. Aku nggak bisa bawa kamu pulang ketemu orang tuaku.
Ibuku, dia. Aze, jangan panik. Aku temenin kamu ke rumah sakit. Oke. Kamu tahu nggak, gara-gara kecelakaan ini, bikin repot banget buat aku. Dia udah balik. Sayang, Fushinro balik mau balas dendam sama aku. Ngomong apa sih, kamu? Beneran, sayang. Fushinro benar-benar sudah kembali. Dia ingin aku mati. Sayang. Ibu. Fushinro. Dia sudah kembali. Fushinro sudah kembali. Fushinro. Fushinro benar-benar sudah pulang. Ibu, kondisimu gimana? Ibu. Dia pacarku, Jiang Yuxia. Pacarmu. Halo, Tante. Sayang. Jangan dekat-dekat aku. Sia-sia. Kamu tidak apa-apa? Kamu terluka. Ada darah. Dia bukan hantu. Jiang Yuxia. Ayah ibu. Aku mau perkenalkan secara resmi. Dia pacarku, Jiang Yuxia. Aku sedang bersiap untuk melamarnya. Dialah orang yang akan menemaniku seumur hidup. Dan juga calon menantu kalian. Tolong hormati dia. Halo, Paman. Halo, Bibi. Wajahmu benar-benar menjijikan. Mukamu sungguh membuatku muak. Ibu, apa yang ibu bicarakan ini? Aku tidak ingat. Ada keluarga bermarga Jiang di antara putri-putri ningrat Jiangcheng. Fu Lizi. Mama sudah bilang dari dulu. Orang rendahan itu tubuhnya penuh virus. Kamu jangan sentuh-sentuh. Bu, aku tidak peduli apa latar belakang sia-sia. Di hidup ini aku. Kalau menikah, cuma dia yang kupinang. Kamu. Jiang Yuxia, ya? Kutanya, semalam kamu di mana? Aku di rumah terus. Oh ya? Kalau kamu, sayang? Kemarin malam kamu di mana lagi? Maksud kamu apa? Nak, cewek ini bukan orang baik. Tadi malam dia sama bokap kamu tidur. Aku nggak ngelakuin itu. Hari ini aja pertama kali aku ketemu Paman Fu. Aku beneran nggak. Bu. Aku tahu ibu merendahkan latar belakang sia-sia. Tapi nggak perlu juga fitnahin nama baik dia. Bibi, buat fitnah itu melanggar hukum. Kamu yang harus minta maaf sama aku. Sayang. Foto yang kamu kirim semalam. Aku enggak hapus kok. Nak, waktu kecil kamu demam tinggi sampai hilang ingatan. Wajar kalau kamu nggak ingat wajah ini. Tapi ibu kasih tahu ya.
Orang yang mukanya kayak dia. Kelihatan banget bukan orang baik. Sayang, kamu bisa pergi dari sini. Fu Lizzie. Aku nggak ngelakuin itu. Kamu yang selingkuh. Masih berani nuduh aku? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Aku jelas-jelas terima foto kalian di ranjang semalam. Apa kamu kecelakaan sampai otaknya rusak? Kamu malah mengira aku mau sentuh wanita yang jadi pacar anakku? Maaf, sia-sia. Minta maaf apaan sih? Barusan omongan mamamu kamu percayai, kan? Nggak, sia-sia. Aku nggak percaya. Aku segera suruh dia minta maaf sama kamu. Dia nggak pantas disuruhin minta maaf sama istriku. Pakai sepatu hak tinggi merah. Mau jenguk ibu pacarnya yang kena musibah. Kamu memang nggak tahu sopan santun. Sebelum aku suruh pengawal antar kamu pulang. Nona Jiang. Silakan pergi. Ayah. Diam. Kalau masih mau jadi putra keluarga Fu, kamu harus putus semua hubungan dengan dia. Fu Lizzie. Sia-sia. Baik. Aku memang tidak pantas untuk Fu Lizzie. Jangan cari aku lagi setelah ini. Sia-sia. Kok kaki aku nggak bisa merasa, ya? Kakiku. Sudah 20 tahun. Di sini masih tetap nggak ada kamera pengawas. Hukuman untukmu baru aja dimulai, loh. Bibi tersayang. Aku akan membuatmu di saat paling putus asa. Ditinggalkan oleh semua orang. Nak, ayahmu sudah meninggalkan ibu. Kamu pasti akan menemani ibu, kan? Kamu tenang saja jalani operasinya. Aku akan menemanimu terus. Tidak bisa menunda lagi. Aku sudah beli tiket ke Amerika. Jangan kirim pesan lagi padaku. Kita hapus kontak saja. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Tolong hubungi lagi nanti. Paman Fu. Panggil dia Tuan. Kakok Bapak ada di sini? Bukannya seharusnya Bapak sedang menunggui istri di rumah sakit yang sedang dioperasi? Jualan basa-basi lagi. Bukannya kecelakaan itu rencana Bapak dari awal?
Kecelakaan itu kan Bapak yang atur? Aku nggak paham maksud Bapak. Aku harus buru-buru ke bandara. Jiang Yuxia. Nama aslinya Jiang Chengcheng. 15 tahun lalu, dia adalah adik dari selebriti top Jiang Ningguan. Karena Li Yingning cemburu Jiang Ningguan merebut sumber dayanya. Dia menyuruh orang memperkosa Jiang Ningguan. Akhirnya bunuh diri karena cyberbullying. Lepasin. Aku sudah selidiki rekaman operasi plastikmu di Korea 5 tahun lalu. Kamu sengaja mengubah wajah jadi seperti ini untuk mendekati anakku. Bukannya cuma mau balas dendam pada Li Yingning, kan? Aku yang merencanakan kecelakaan itu. Aku ingin membunuhnya. Demi balas dendam. Kamu bisa selidiki sampai segitu banyak hal. Aku sangat mengagumimu. Sayang sekali. Tapi pada akhirnya, kau hanya kucing liar kecil yang punya cakar tajam. Apa kau mau mencakarku? Tentu saja tidak. Aku sangat suka dengan wajahmu. Aku akan bantu kau menghancurkan Li Yingning. Baiklah. Nak, sekarang kau percaya. Wanita inilah yang hampir membunuh ibumu, kan? Dasar wanita. Jadi saja hewan peliharaan yang manis. Jangan bermimpi memanfaatkan pria untuk balas dendam. Kalau enggak, sama aja lo cari mati. Kalau kamu masih mau amankan posisi sebagai penerus grup Fu, aku nggak mau lihat dia lagi. Aze, sekarang kamu percayakan apa yang kubilang? Kamu percaya aku? Aku nggak bakal biarin kamu dipermalukan lagi. Aku udah mulai rebut saham grup dari ayahku. Aku akan jadi direktur baru. Kamu aja nggak bisa belain aku di depan bapakmu sendiri. Modal apa yang kamu punya buat lawan dia? Sia-sia. Aku nggak ngerti. Kenapa ibumu tiba-tiba menuduhku? Sudah tidur dengan ayahmu. Aku coba selidiki sedikit. Kamu pikir foto di HP itu mirip banget sama aku, ya? Tatapan ayahmu padaku bikin jijik banget. Fulais, demi kamu. Aku rela nggak balas dendam untuk kakakku. Tapi sekarang aku benar-benar takut. Aku takut ayahmu akan melakukan sesuatu padaku. Dan kamu cuma nonton aja di samping, kayak tadi. Aku sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak mungkin. Papaku nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Tapi kalau dia beneran ngelakuinnya, malah mau nuduh aku? Kalau aku yang rencanakan kecelakaan mamamu? Sia-sia. Maafin aku, sia-sia. 3.
Gimana? Dokter Chen, keluarga Li Yingyi nggak ada di rumah sakit. Nomor teleponnya juga nggak bisa dihubungi. Ayo lanjutin pukulin. Kalau ada masalah selama operasi. Rumah sakit Kunming Hope Hansen wajib minta persetujuan keluarga. Baru bisa jalankan prosedur darurat. Aduh. Direktur Fu. Kau harus selamatkan nyawa Li Yingyi. Urusan lain tak usah kau khawatirkan. Baik. Z. Bagaimana kalau kau turuti saja kata ayahmu? Buang saja aku. Aku nggak mau dengar. Sia-sia. Aku janji padamu. Aku bakal usahain segala cara buat nggulingin ayahku dari jabatannya. Biar dia nggak berani lagi nakal sama kamu. Z. Ada satu hal yang selama ini belum sempat aku kasih tahu. Bibimu sama kakakku kan udah berteman lama. Di surat wasiat bibimu, ada 20% saham yang diwarisin buat kakakku. Sia-sia. Kamu bilang apa? Kamu serius? Ya. Biar lebih gampang jatuhin ayah lo. Dan lo bisa jadi direktur utama grup. Sia-sia, lo benar. Iya, benar kok. Tapi, surat wasiatnya hilang. Surat wasiatnya nggak ada. Hilang. Aku sengaja nggak bilang lo. Soalnya, udah lama banget aku cari, tapi tetap nggak ketemu. Z. Sia-sia. Kamu yakin surat wasiat itu benar-benar ada? Aku yakin. Kalau begitu, kematian kakakmu. Mungkin karena ayahku takut dia akan merebut saham perusahaan. Surat wasitnya juga pasti disembunyikan olehnya. Benar. Ibumu sebenarnya cuma bidak yang dikorbankan ayahmu untuk menutupi kesalahan. Sia-sia. Kamu harus mengerti. Aku mulai merebut kekuasaan dari ayahku juga karena kamu. Aku tahu. Kalau saja dari tadi kamu memberitahuku, kita akan punya posisi tawar lebih kuat setelah dapat surat wasiat. Ayahku pasti nggak akan berani mendatangi kamu hari ini. Maaf, Z. Aku pasti akan dapatkan surat wasiatnya. Tapi 3 hari lagi, kamu harus temani aku hadiri rapat pemegang saham. Usulkan agar ayahku turun dari jabatannya sebagai pemegang saham. Lalu umumkan langsung bahwa semua sahamnya akan diberikan padaku. Dengan begitu, aku bisa benar-benar melindungimu. Baik, aku setuju.
Tuan muda langsung pulang ke villa setelah meninggalkan hotel. Apa dia sudah menyingkirkan perempuan itu? Sepertinya tuan muda tidak tega melakukannya. Oh ya, mulai kemarin isu ini sudah menyebar. Pembahasan tentang kebenaran di balik kematian Jiang Ningwan. Divisi PR tidak berhasil menekannya. Sekarang semua orang di luar berkata bahwa Anda demi saham perusahaan menyuruh Nyonya untuk membunuh Jiang Ningwan. Ini lucu banget. Kamu pergi beritahu divisi PR. Katakan saja kalau kematian Jiang Ningwan itu karena Li Yinging memposting foto bugil yang memicu cyberbullying sampai dia bunuh diri. Bukan ada hubungannya dengan grup Fu. Ya. Saat ini aku yang jaga di rumah sakit. Dia pulang ke rumah dulu. Kira-kira surat wasiatnya ditaruh di mana ya? Surat wasiatnya mungkin ditaruh di mana ya? Tinggal satu kesempatan terakhir. Oke. Mending ganti password aja deh. Aku jadi agak lega. Pak, menurut saya kekhawatiran Bapak berlebihan. Yang Master tidak akan mencuri surat wasiat hanya untuk membantu Nona Jiang. Belum tentu. Fuli je demi perempuan itu. Sampai-sampai urusan operasi ibunya sendiri ditinggalkan. Aku sampai curiga. Apa nanti dia akan menyerahkan grup perusahaan milikku begitu saja? Perempuan seperti itu saja dia tidak tega untuk disingkirkan. Anak seperti ini lebih baik dibuang, hanya akan mendatangkan malapetaka. Maksud Bapak? Kumpulkan semua pemegang saham. Aku mau gelar rapat pemegang saham. Langsung batalkan saja. Fulais dicabut kualifikasinya sebagai direktur Fu Group. Suruh mereka kooperatif sedikit. Halo? Oke, aku segera ke sana. Kamu beritahu dia untuk datang ke grup perusahaan cari aku beberapa hari lagi. Aku akan kasih dia sejumlah uang yang besar. Sia-sia, tanggal berapa ulang tahun Bibi? Ayah. Posisi penerus grup perusahaan. Aku tidak butuh lagi. Aze ketemu. 1. Tiongkok merujuk pada Tiongkok. 2. Hong Kong merujuk pada Hong Kong, Daerah Administratif Khusus Republik Rakyat Tiongkok. 3. RMB merujuk pada mata uang resmi Republik Rakyat Tiongkok. 4.
Saham merujuk pada kepemilikan pemegang saham yang ada di perusahaan target sesuai dengan dokumen hukum terkait yang disetor dan diinvestasikan secara nyata. Kamu masih ingat janjimu padaku? Tentu ingat. Dengan status adik Jiang Ningguan, serahkan semua saham di tanganku padamu. Sia-sia. Sekarang kita bisa jalankan rencana selanjutnya. Balas dendam untuk kakakmu akan segera terlaksana. Semoga ibu tidak terlalu sedih. Sia-sia. Ingat tugas yang kubebankan padamu. Jangan biarkan rasa kasihan yang tak berguna mengacaukan rencana kita. Hang. Yang Master Fu. Yang Master Fu. Apa Anda yakin dengan apa yang Anda katakan? Benar, 15 tahun yang lalu. Ibuku memfoto-foto bugil bintang top Qi Ningguan. Ibuku memfoto-foto bugil bintang top Jiang Ningguan. Lalu memanipulasi opini publik untuk membulinya online. Sampai akhirnya dia bunuh diri dengan lompat dari gedung. Memang semuanya benar. Soal kasus bunuh diri dengan melompat dari gedung itu. Benar adanya. Lalu kenapa ibu baru membongkarnya sekarang? Sepengetahuanku, ibu Anda baru saja mengalami kecelakaan mobil. Karena ada gosip di internet yang bilang ayahkulah dalangnya. Soalnya Jiang Ningguan pegang saham grup Fu. Meninggalnya Jiang Ningguan karena dipermak sampai tewas. Makanya aku mau membersihkan namaku. Kematian Jiang Ningguan gak ada hubungannya dengan grup Fu. Semuanya ulah ibuku, Li Yingning, sendirian. Kenapa sih? Pak, dia cuma takut Anda bakal copot dia dari status ahli waris. Minta maaf sama Anda. Nyatain loyalitas? Beneran mau nyerah? Harusnya dari dulu wanita itu disingkirkan. Fu Chengshen. Awalnya konferensi pers ini seharusnya kamu yang jalankan. Sekarang digantikan oleh putramu. Harusnya kamu senang, kan? Kenapa? Jiang Ningguan mati karena ulahmu. Kamu yang suruh orang memperkosanya. Video dan foto yang direkam. Semua ini perbuatanmu. Beraninya kamu lempar kesalahan padaku. Karena kamu memang imut banget. Aku yang suruh rumah sakit menyelamatkanmu. Kamu tahu alasannya? Fu Chengshen. Apa kamu nggak takut? Soal kamu memperkosa Fu Xinro. Bakal aku sebarkan? Fu Chengshen. Apa kamu nggak takut? Soal kamu memperkosa Fu Xinro. Bakal aku sebarkan? Jangan lupa. Kakakku tewas karena ditabrak mobilmu. Makanya, semua yang kamu lakukan ini. Aku melakukan semua ini untuk membalas dendam Fu Xinro. Oh ya? WKWKWK. Dasar kamu imut banget. Berani-beraninya kamu yang cupu ini mau membelanya? Kalau mau hidup, tutup mulutmu. Lepasin gue. Gue kan kakakmu.
Tuan. Aku nggak lihat apa-apa kok. Fu Xinrou. Fu Xinrou. Tante, kamu baik-baik aja? Kamu yang menghasut anakku. Buat fitnah tentang aku, ya? Dengan muka menjijikan ini. Sengaja datang ke sini buat pamer, apa? Bibi, bukan begitu. Ada salah paham. Aze dikendalikan oleh Paman Fu. Semua yang dia bilang di konferensi pers. Bukan keinginan Aze yang sebenarnya. Apa katamu? Paman Fu mengancam akan membunuhmu untuk memaksa Aze. Masa iya sih? Menurut ibu, anak ibu sendiri mungkin mengkhianati ibu? Anakku. Tentu saja anakku tidak mungkin. Bibi, dengarkan dulu penjelasanku. Ahje berhasil menemui mantan direktur Fu. Saham yang diwariskan untuk kakakku. Totalnya 20%. Bagaimana dia bisa menemukannya? Fu Chengshen pasti akan membunuhnya kalau tahu. Betul sekali. Tante Jiang pun tewas karena itu. Tenang saja, dia tidak tahu. Aku sudah transfer sahamku ke Aze. Bibi, Aze yang suruh aku datang bicara sama kamu. Asal besok di rapat pemegang saham. Kamu dukung dia jadi presiden grup. Kita bisa gulingkan Fu Chengshen. Baik. Fu Lizi. Sesuai permintaanmu. Pertunjukan akan segera dimulai. Hai, lama tidak berjumpa. Ikut aku. Hati-hati jalan. Awas tangga. Ngapain kamu kesini? Beneran nih? Putra sulung grup Fu. Udah ngaku sendiri kalau Li Ying yang ngerjain kakak aku. Aku datang minta ganti rugi, dong. Jiang Chengcheng. Udah kubilangkan. Yang bunuh kakakmu itu Fu Chengshen. Aku nggak peduli. Aku cuma datang minta uang. Berapa? 100.000 cukup nggak? Itu juga kurang banget. Paling nggak harus 1 juta. Aku nggak punya sebanyak itu. Kalau nggak punya uang, ya jual diri aja. Wong kamu aja bisa merayu si yang Master Fu. 1 juta doang masa nggak bisa kasih? Gimana kalau aku langsung cari bos Fu di Fu Group? Kira-kira dia bakal kasih aku berapa ya? Jiang Chengcheng, kalau mau balas dendam buat kakakmu, jangan muncul lagi di hadapanku. Jangan halangi aku. Aku kan gak mau ngehalangin kamu. Sudah kubilang, aku cuma butuh uang. Sebelum matahari terbenam hari ini, aku harus lihat saldo rekeningku bertambah 100 juta. Kalau enggak, kamu tahu akibatnya.
Nona Jiang, tunggu sebentar. Siapa kamu? Ini direktur utama kami. Besok harap Anda datang ke grup perusahaan untuk mengambil sesuatu. Selamat, Direktur Fu. Tuan Fu. Ketemu lagi. Nona Jiang, jurusmu luar biasa. Ayah, kamu sudah tua. Jangan berhayal. Meraih sesuatu yang bukan milikmu. KWK. Chris. Kamu masih muda. Awas dimanfaatin seperti anjing. Paman, anjing yang kupelihara bisa aja menggigit orang. Aze, ayo kita pergi. Halo, Presiden Fu. Karena semua sudah berkumpul, aku mau umumkan satu hal. Ayah, aku juga salah satu pemegang saham. Mulai hari ini, aku akan mencabut status Fulais sebagai penerus grup Fu. Ayah, aku juga pemegang saham perusahaan. Rapat keputusan pemegang saham seharusnya melibatkan aku. Memang iya, kan? Semuanya sudah aku siapkan untuk kalian. Siapa yang anjing, silakan duduk di sana. Kalian berdua yang putuskan. Aku setuju untuk mencabut hak waris bos Fu muda. Bawa perempuan ke rapat pemegang saham. Jelas-jelas tidak menganggap kami. Para pemegang saham ini berarti apa? Aku menolak. Aku usul untuk mencopot Fu Chengshen dari posisi direktur utama. Ngomong apa sih? Dia demi mencegah Jiang Ningwan mendapatkan saham warisan dari Fu Xinrou. Bunuh Jiang Ningwan. Makanya dia sama sekali nggak layak jadi direktur utama. Omong kosong. Anakmu sendiri yang ngomong. Semua itu ulah kamu. Itu karena Tuan Fu mengancam nyawa istri Pak Fu. Buat ancam Aze. Benar. Xia-Xia itu adiknya Jiang Ningwan. Dia bisa buktikan kalau kematian Jiang Ningwan adalah perbuatan ayahku. KWK. Cuma desas-desus palsu begini. Bisa nggak jatuhin aku? Keputusan voting pemegang saham. Selama ini yang punya saham terbanyak, yang berhak putuskan hasil akhir. Bu Fu, jangan-jangan kamu pikir cuma modal sedikit saham yang kamu dan anakmu pegang bisa gulingkan posisi Bapak Fu? Yang perlu kamu tahu, seluruh grup Fusi, saham yang dipegang CEO Fu jumlahnya paling besar. Tapi dia yang paling tinggi jabatannya di perusahaan. Tapi menurut wasiat almarhum manajer Fu memegang setengah saham perusahaan. Semuanya diberikan pada kakak saya. Jadi,
Bapak Bo bukan pemegang saham terbesar di grup. Isu bahwa dia menjebak Jiang Ningwan. Semuanya benar. Benar-benar wasiat Fu Xinrou. Dia bodoh ya? Masih memberikan sahamnya ke orang luar. Aku benar-benar keliru. Ternyata, kamu yang jadi anjingnya anakku. Tuan Fu. Sekarang Anda sudah tidak pantas duduk di posisi ini. Tempat duduk Anda seharusnya di sana. Hestia. Selain aku, siapa lagi yang berhak duduk di sini? Ayah. Kita ini ayah dan anak. Aku juga tidak mau mempermalukanmu. Sia-sia bilang. Asal kamu mau mundur dari grup. Umumkan kalau posisi direktur utamanya kamu serahkan padaku. Dia nggak akan membongkar identitas Jiang Ningwan. Kalau itu perbuatanmu. Jadi grup kita juga nggak akan malu. Aku nggak bilang gitu. Para pemegang saham sekalian. Begitu masalah ini terbongkar, saham grup pasti akan anjlok. Ini bakal merugikan kalian semua. Pendapat Ibu Fu juga ada benarnya. Jangan salahkan aku ya. Aku setuju untuk mencopot posisi Direktur Fu. Biar Direktur Fu yang muda naik jabatan. Aku juga setuju. Setuju. Dengarkan, Ayah. Sekarang, kau bisa lengser dengan alasan yang sah. Bukan aku tidak mau mundur. Tapi surat wasiat kakakku ini, itu palsu. Kau yang memalsukannya. Kau menyebar rumor bahwa aku mengincar saham perusahaan. Kamu membunuh Jiang Ningwan. Apa kau tahu? Ini bisa bikin masuk penjara, loh. Di sini ada cap pribadi Fu Xinrou. Tidak mungkin ini palsu. Ayah. Meski ayah tidak rela aku menggantikan posisimu. Tidak seharusnya ayah bilang ini dokumen palsu. Coba pikirkan baik-baik. Kalau kakak benar-benar punya surat wasiat ini, apa aku akan menghancurkannya? Atau malah menyembunyikannya? Kamu yakin wanita ini juga tidak memegangnya? Surat wasit kakakku. Sebelum Jiang Ningwan meninggal, dia tidak meninggalkan apapun untuk adiknya? Kalau begitu, artinya dia mendekati Fulais. Juga demi surat wasit itu? Sayangnya, aku juga tidak memilikinya. Kalau begitu, Tuan, apa yang harus kita lakukan? Begini, buatkan surat wasit palsu. Simpan surat wasit itu di brankasku. Jika Fulais benar-benar bodoh sampai mau bekerja sama dengan wanita itu, anggap saja dia sudah dapat surat wasiatnya. Aku tetap bisa batalin itu. Tuan Fu, kalau Bapak tidak mengakui surat wasiat ini, Bapak pasti akan menyesal. Menyesal apa? Menyesal nggak punya anak bego ini. Buat rawat aku pas tua? Kalau begitu, Tuan Fu, apa ada bukti yang bisa membuktikan kalau surat wasiat ini palsu? Ya pasti ada dong. Song Chi.
Song Chi. Ya. Yang di sebelah kiri ini. Ini stempel perusahaan dari 20 tahun lalu. Agak mirip dengan surat wasiat. Tapi, ada perbedaannya. Wahahaha. Memang beda ya. Surat wasiat ini palsu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Dasar imut-imut. Kamu yang main belakangnya. Bohong lagi. Pantas saja Direktur Fu membatalkannya. Hak waris bos Fu muda. Berkolusi dengan orang luar untuk memfitnah keluarga sendiri. Memang tidak pantas menduduki posisi itu. Saya setuju untuk membatalkan kualifikasi Fu Lais sebagai penerus grup. Aku juga setuju. Usir mereka keluar. Tunggu. Kan sudah kubilang. Lebih baik kamu jadi peliharaan yang manis dan penurut. Laporin polisi aja biar mereka ditangkap. Tuan Fu, aku cuma mau tanya satu hal. Gimana kamu bisa yakin segel yang di sebelah kiri itu asli dan masih berlaku? Itu mantan bos kita, Tuan Fu. Itu mantan bos kita, Tuan Fu 0000. Stempel itu didesain langsung sama dia. Satu-satunya di seluruh dunia. Lagi-lagi mau cari masalah apa nih? Aku mau kasih tahu, di sini masih ada satu surat wasiat lagi. Pakai stempel yang ini juga. Ini stempel yang dipakai. Ngomong apa sih kamu? Tolong semua perhatikan baik-baik. Stempel di dokumen ini. Apa ini stempel grup Fu? Dari 20 tahun lalu. Serta stempel pribadi Fu Xinrou. Iya. Persis sama. Haha, ternyata. Fu Xinrou sudah lama menyerahkan semua sahamnya kepada Jiang Ningwan. Ahahaha. Ini tidak mungkin. Aku ketawa ngakak. Fu Chengshen. Fu Xinrou. Ternyata dari dulu aku sudah curiga padamu. Dia sedikit pun saham tidak diwariskan untukmu. Pantas saja kau mau membungkamnya dengan membunuh. Tuan Fu, sudah kubilang. Kalau kau tidak mengakui surat wasiat ini, kau pasti akan menyesal. Paman, tidak menyangkakan? Surat wasiat Mama selama ini ada di tanganku. Sikapmu yang sok tahu ini, merasa segalanya dalam kendali, sungguh menggelikan. Kakak. Rupanya kakak benar-benar tak mau memberiku apapun. Fu Chengshen sama sekali tidak punya saham grup. Tapi dia sudah membohongi kalian semua. Menjadi direktur selama 20 tahun. Orang seperti dia tidak pantas tinggal di keluarga Fu. Surat wasiat ini asli. Ayah. Sekarang bisa saja. Dari posisi ini. Turun, kan? Dia bukan adik Jiang Ningwan. Kamu tidak punya hak untuk mewarisi surat wasiat di sini. Lihat saja dia operasi plastik. Dibuat mirip Fu Xinrou. Siapa tahu dia adik Jiang Ningwan.
menatap Jiang Ningwan. Orangnya sudah meninggal. Tes DNA pun tidak bisa dilakukan. Kemungkinan besar dia memalsukan identitas. Sudah pasti sia-sia yang asli. Kalau tidak, mana mungkin dia dapat wasiatnya? Benar, Fu Chengshen tidak punya bukti. Asal tuduh dia palsu. Harus tunjukkan bukti. Kau pikir aku tidak punya? Permisi, apakah Anda sudah membuat janji temu? Aku Jiang Chengcheng, Wah. Hari ini aku datang ambil barang darinya. Wah. Wah. Kamu pikir aku nggak punya bukti? Dasar cewek manis banget sih kamu. Kamu bisa andalkan operasi plastik buat bikin cowok senang. Aku sangat mengagumimu. Aku mau kasih kamu kesempatan sekali lagi. Asal kamu mau mengaku. Fulai sama Li Yingying sudah bermufakat. Mereka suruh kamu buat palsuin. Aku lepaskan dia. Tolong hormati pacarku. Ayo kita bertaruh. Kalau dia berhak mewarisi surat wasiat ini, seluruh hartaku akan kuberikan padamu. Tapi kalau tidak, maka saham kamu dan ibumu, semuanya menjadi milikku. Dan dia harus berlutut, meminta maaf pada Fu Corporation. Sambil mengenakan kalung anjing. Bilang aja aku ini anjing kecil. Kamu pasti nggak bakal bohongin aku. Fu Chengshen cuma mau bikin gentar aja. Dia mustahil punya bukti yang bisa ngebuktiin identitasku palsu. Kalau enggak, tadi pasti udah dia tunjukin. Palsu ya tetap palsu. Beraninya kamu bertaruh? Aku yang taruhan. Kalau aku memang punya hak waris, saham yang mereka pegang, semuanya jadi milikku. Jangan mimpi. KWK. Gampang. Direktur Fu. Santai aja. Dia cuma gadis palsu. Bu, anak ibu mau taruhan sama orang. Kalau menang taruhannya, dia kan pemegang saham terbesar grup Fu. Oke, aku taruhan. Kami ikut taruhan juga. Tuan Fu, aku tidak bercanda. Kalau sudah bertaruh, langsung saja tanda tangani perjanjiannya. Baik. Song Chi. Beritahu Departemen Hukum. Buatkan draft perjanjian taruhan. Takut kan? Ayah, sekarang waktunya membuktikan bahwa sia-sia bukan adik Jiang Ningwan. Buktinya ada, kok. Yang mana sih manajer Fu? Aku Jiang Chengcheng.
adiknya Jiang Ningwan. Manajer Fu bilang aku harus ambil uangnya hari ini. Aku perkenalkan pada kalian semua. Namanya Jiang Chengcheng. Dialah adik kandung Jiang Ningwan yang sebenarnya. Kok dia datang sekarang? Fu Chengsen. Ngomong apaan sih? Ayah. Nggak usah jauh-jauh soal sia-sia yang berdiri di sini. Kamu nggak pantas ngomong begini di depan dia. Cari-cari pengganti palsu. Terus lagi. Jiang Ningwan kan artis top. Masak adiknya sampai segini jeleknya? Maksud lo apa? Gue yang kayak gini kenapa? Elu sih pakai rapi banget. Tapi kelihatan juga kok. Itu SRF, ya? Hah? Loh? Ini kan musuh yang sudah membunuh kakakku. Berani sekali kamu duduk di sini? Fu Qingshen. Atas dasar apa kamu bilang dia adik Jiang Ningwan? Dasar apa? Dasarnya laporan tes DNA yang dia pegang. Sudah sampai saat ini. Kamu masih tidak mau mengaku? Kalau Bapak Fu memang punya tes DNA, seharusnya dari tadi sudah ditunjukkan. Bukan malah bicara ngalor ngidul di sini. Kalau Anda benar-benar bos Fu, Anda harusnya tahu aturan. Bayar dulu baru saya kasih barangnya. Mana ada yang percaya begitu saja? Nona Jiang, di kartu ini ada 2 juta. Ini hasil tes DNA. Haha. Sekarang semua saham kalian sudah jadi milikku. Mau merobek bukti? Sia-sia, kamu kan pernah bilang. Kamu nggak akan bohong sama aku. Tes DNA sudah keluar hasilnya. Bos kecil Fu. Kamu dan mamamu yang manis. Jangan mau main tapi nggak sportif, dong. Sekarang sudah terbukti. Pacar kecilmu itu cuma gadis palsu. Saatnya sekarang. Kau harus bawa mamamu pergi dari grup Fu. Sia-sia. Sebelum kalian diusir, si gadis palsu harus belajar menggonggong dulu. HMPH. Aduh. Tali ini juga bisa dipakai buat kalung kamu, kok. Tunggu dulu. Bos Fu, mata Anda buta, ya? Di laporan ini sudah jelas-jelas tertulis. Dia itu adiknya Jiang Ningwan. Apa katamu? Konfirmasi Jiang Ningwan. Memiliki hubungan darah dengan Jiang Yuxia. Anda nggak bisa baca, ya?